Selamat sore jemaat sekalian. Oke. Sebenarnya katanya boleh aja selamat pagi, siang, sore, malam nggak masalah. Karena kalau kita selamat pagi sekarang di belahan dunia yang itu juga pagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita ikuti konvensi yang berlaku saja. Malam hari, sore ini, hari Rabu malam kita ada kebaktian untuk berdoa. Dan sebentar lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita percaya, kita tahu dari belajar Alkitab bahwa Tuhan Yesus mati pada hari Rabu. Oleh sebab itu kita juga memperingatinya pada hari Rabu, dan itu akan kita lakukan beberapa minggu lagi. Jadi dalam minggu ini kita mau belajar sedikit tentang kematian Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan mati bagi kami. Dan dosa kami yang begitu besar telah Engkau tanggung dan Engkau ampuni, sehingga kami bisa masuk surga dengan kebenaran yang diberikan oleh Yesus bagi kami. Dan sambil kami belajar lebih banyak lagi tentang apa yang sudah Engkau ajarkan dari zaman dahulu kala kepada manusia, biarlah itu membuat kami semakin paham lagi dan akan mengubah kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Malam ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari tentang lambang-lambang kematian Tuhan Yesus. Dan waktu zaman ibadah ibadah simbolik, Tuhan pakai lambang-lambang. Sekarang sudah zaman ibadah hakikat, lambang-lambang tersebut sudah digenapi. Tetapi bukan berarti bahwa lambang-lambang itu menjadi tidak berguna lagi. Karena walaupun hari ini Tuhan tidak pakai sistem ibadah simbolik lagi, tetapi simbol-simbol tersebut masih bermanfaat apabila kita mempelajarinya dan kita memahami kenapa dulu waktu itu Tuhan kasih. Kenapa waktu itu Tuhan pakai untuk menggambarkan apa? Kalau simbol-simbol tersebut dulu Tuhan pakai untuk mengajar orang di Perjanjian Lama, kenapa Tuhan tidak bisa memakai untuk mengajar kita di Perjanjian Baru? Oleh sebab itu kita mau melihat lambang-lambang yang Tuhan. Yang pertama adalah lambang yang mengajarkan prinsip soteriologis, ya, prinsip keselamatan. Nah, kunci dalam keselamatan itu adalah penghukuman atau kematian. Kalau Anda buka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, katanya upah dosa ialah apa? Maut. Upah dosa ialah maut. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah peringatkan kepada Adam dan Hawa sejak pertama kali di Taman Eden. Pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Jadi upah dosa ialah maut. Karena Adam berdosa, maka Adam harus mati. Dan di pasal yang keempat, kita baca bagaimana Adam mati, Set mati, dan semua anak-anak Adam mati. Metusalah yang hidupnya 969 tahun, akhirnya mati juga. Upah dosa ialah mati. Jadi kata kuncinya di sini mati. Ya. Kalau berdosa harus dihukum. Hukumannya adalah mati. Tetapi kata kunci berikutnya adalah substitusi atau menggantikan. Di dalam dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9, Paulus menggunakan istilah Yesus yang mati bagi kita semua, ya. Mengalami maut bagi semua manusia. Perhatikan bahwa Paulus memakai kata semua manusia, bukan sebagian manusia, bukan hanya pilihan ya, saja, tetapi semua manusia. Jadi, walaupun ada maut sebagai konsekuensi dosa, tetapi ada substitusi. Oleh sebab itu, maka Tuhan menggunakan suatu simbol untuk melambangkan ini, yaitu adalah domba korban.
Domba korban, kata domba kita ngerti, tapi korban ini apa? Korban ini adalah, misalnya kalau ada terjadi kejahatan lalu kemudian ada yang mati gitu, kita namanya korban ya. Jadi yang korban ini adalah yang tidak bersalah, tapi tahu-tahu kena efeknya begitu. Jadi domba ini, domba korban adalah yang tidak bersalah, tetapi malah dombanya yang mati. Dombanya tidak harus mati, tetapi dombanya jadi korban. Jadi mati. Dan inilah menggambarkan apa nomor satu, tadi itu kematian, lalu kemudian ada substitusi. Tanpa adanya dosa, maka tidak akan ada kematian. Ada kematian, makanya dombanya mati. Tetapi domba ini seharusnya bukan domba ini yang mati, melainkan harusnya manusia yang mati. Tetapi dombanya yang jadi korban. Di Kejadian pasal 3, ayat 21. Kalau Anda baca di situ, lalu Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Dan kemudian dikenakan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ini adalah kematian pertama. Kematian pertama. Dan siapa yang melakukannya? Bukan Kain, saudara. Ya. Bukan Kain yang membunuh yang pertama kali menyebabkan kematian. Siapa? Tuhan. Tuhan yang mengambil kulit binatang itu. Lalu kemudian diambil. Dan kalau Anda bertanya, loh binatangnya belum tentu harus mati dong. Tapi saudara saya tidak pernah ada tahu binatang yang bisa hidup tanpa kulitnya. Jadi kalau Tuhan sudah ambil kulitnya, berarti binatangnya sudah mati. Berarti Tuhan mengambil kulit dari binatang ini. Lalu kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Oh, ini adalah suatu gambaran yang luar biasa. Nomor satu, Tuhan menepati janjinya, pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Jadi harus ada kematian. Tetapi ada substitusi. Harusnya Adam dan Hawa yang mati, tetapi dombanya yang menjadi korban, malah dombanya yang mati. Manusia yang harusnya berdosa itulah yang telanjang. Tetapi malah jadi binatang ini, yang kulitnya diambil, malah dombanya yang jadi telanjang. Lalu kemudian kulit binatang itu dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa malah tertutup ketelanjangannya. Inilah konsep dari substitusi ini. Jadi Tuhan mengajarkan luar biasa sekali. Lalu kemudian, ada apa lagi? Ini saya bisa panjang sekali, tapi saya pilih-pilih saja. Ada ular tembaga, saya pilih yang menarik-menarik. Ular tembaga, kalau Anda baca di dalam Bilangan pasal yang ke-21, mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat ke-9, waktu itu Israel di padang gurun, lalu kemudian mereka memberontak terhadap Tuhan, dan karena Tuhan mau menghukum mereka, Tuhan kirim ular-ular ke dalam perkemahan itu, dan siapa yang dipagut oleh ular mati. Tetapi setelah Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan suruh Musa untuk membuat ular dari tembaga, lalu kemudian ditinggikan di atas tiang. Barang siapa yang melihat yang sudah terpagut, lalu dia mau hidup, dia harus melihat kepada ular tembaga itu. Barang siapa yang terpagut, tetapi melihat kepada ular tembaga itu, dia akan hidup. Nah, kita bertanya, kenapa ini adalah lambang apa? Kenapa ini dipakai untuk melambangkan Tuhan Yesus? Nomor satu, ular, barusan kita bahas mengenai Taman Eden, waktu itu ularlah yang menipu Hawa, yang membohongi. Ya. Jadi ular di sini seringkali di dalam Alkitab dipakai untuk melambangkan dosa. Jadi ada ular, ada dosa, maka ada kematian. Ya, ini masih satu tema. Alkitab itu konsisten. Ular melambangkan dosa, dosa upahnya ialah maut. Barang siapa yang terpagut oleh ular, itu mati. Lalu kemudian ular itu ditinggikan, ada ular tembaga ditinggikan. Ini melambangkan Tuhan Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Tetapi mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus yang ditinggikan itu digambarkan pakai ular yang melambangkan dosa? Nah, Anda boleh baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa Yesus di situ menjadi dosa. Ya. Menjadi dosa. Jadi Tuhan Yesus yang tadinya bersih dari dosa, tetapi dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Maksudnya apa Yesus dibuat menjadi dosa? Adalah
Yesus mengambil posisi orang berdosa. Yang dihukum itu harusnya adalah orang berdosa, karena berdosa. Jadi Tuhan Yesus mengambil posisi orang berdosa, dan dia seperti seorang berdosa yang dihukum. Dan yang harus dihukum itu sebenarnya adalah dosanya. Jadi Tuhan Yesus menjadi dosa dan dihukum. Itulah yang dilambangkan dengan ular tembaga ini. Dan barang siapa yang terpagut tetapi melihat kepada ular, hidup. Kenapa harus ada ular tembaga yang ditinggikan? Karena Tuhan Yesus ditinggikan. Kenapa harus melihat kepada Tuhan Yesus? Kenapa harus melihat kepada ular? Memangnya kita hari ini harus melihat di mana? Di mana Tuhan Yesusnya? Oh, salibnya enggak kan? Ya. Tetapi orang Israel yang terpagut oleh ular itu, kalau dia percaya apa yang Musa katakan, lihat kepada ular itu, dan kamu akan hidup, maka dia akan lihat. Jadi barang siapa yang sudah dipagut, tetapi punya harapan mau hidup, dan percaya bahwa dengan melihat ular itu dia akan hidup, maka dia akan hidup. Jadi melihat ular itu adalah iman. Dan itulah yang dituntut oleh manusia, oleh Tuhan bagi manusia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, itu namanya iman. Dia akan tetap hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang sama Marta, sama Maria, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ular tembaga ini melambangkan Tuhan Yesus. Nah, saya bisa ambil banyak sekali contoh-contoh, ya. Apakah itu ketika waktu hari Paskah harus menyembelih domba, kemudian darahnya dipoles di ambang pintu dan lain sebagainya. Ada 1001 lambang yang Tuhan pakai untuk menggambarkan kematian atau menggambarkan substitusi ini. Tapi saya pilih satu lagi, yaitu tentang seekor kambing hitam. Coba kita lihat di dalam Imamat pasal 16. Imamat 16. Ini saya bacakan ayat yang ke-8. Dan tolong perhatikan, karena ini banyak orang Kristen bingung. Dan ini konteksnya, waktu itu ada peraturan mengenai penghapusan dosa. Dan ada banyak ritual yang dipakai untuk menggambarkan penghapusan dosa. Ya, ada pakai lembu, ada pakai merpati, ada pakai domba, ada pakai kambing. Dan yang di ayat yang ke-8 ini, konteksnya memilih 2 ekor kambing. Ya. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Pertanyaannya, apa ini atau siapa Azazel ini? Nah, sebenarnya Alkitab Bahasa Indonesia tidak menerjemahkan dari bahasa Ibraninya. Jadi memang bahasa Ibraninya itu Azazel. Gitu ya. Jadi membuang 1 undi untuk Tuhan, di situ pakai Jehovah, lalu 1 undi bagi Azazel. Nah, Azazel ada yang menafsirkan bahwa oh ini adalah satu dewa gitu ya, atau ini suatu nama setan atau nama malaikat dan lain sebagainya. Kelihatannya tidak. Ya. Bahasa Inggrisnya dalam King James Version menerjemahkan ini scapegoat. Ya. Scapegoat kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah kambing hitam. Ya. Kambing hitam. Kalau bahasa Inggrisnya ada istilah lain namanya black sheep, domba hitam. Nah, kenapa? Apa arti kambing hitam? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah orang yang tidak bersalah, tetapi dituduh bersalah. Atau yang tidak bersalah, tetapi ditanggungkan kepadanya suatu kesalahan. Nah, itu namanya kambing hitam. Ya. Jadi, apa fungsi dari kambing hitam ini? Di ayat yang ke-20.
Oke, kita baca di ayat yang ke-20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Maksudnya yang kambing hitam itu. Karena yang pertama tadi yang diundi bagi Tuhan itu harus dipersembahkan sebagai korban. Lalu masih ada sisa satu yang masih hidup. Di ayat yang ke-20, ya, ayat 21, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Oke, nah inilah definisi dari kambing hitam, ya, yaitu kambing yang tidak bersalah, tetapi si Harun harus meletakkan kedua tangannya lalu kemudian mengakui semua dosa. Jadi yang mengaku siapa? Yang mengaku itu manusia, tetapi kemudian yang menanggung dosanya itu kambingnya. Ya, yang bersalah itu manusianya, tetapi yang diusir keluar perkemahan adalah kambingnya. Jadi kambing hitam ini, dia nggak bersalah, tetapi dia jadi kambing hitam. Ini saya nggak tahu, ini Alkitab nggak bilang sih, kambingnya warnanya apa gitu. Ya. Itu kan cuma istilah bahasa Indonesia kambing hitam. Tetapi mungkin saja waktu mengundi, itu pakai batu ya, atau pakai undian. Dan kadang-kadang seringkali batu undian itu ada warna putih, sama ada warna hitam. Nah, kalau mereka pakai yang putih untuk Tuhan, maka yang hitam untuk si Azazel ini, ya kambing hitam lah, gitu kan. Jadi cocok. Tapi intinya pengajarannya adalah, Tuhan menggambarkan suatu proses, dia menanggung dosa isi dunia, dia menjadi kambing hitam, dan dialah yang kena hukuman. Dialah yang akhirnya terbuang. Dialah yang akhirnya terpisah oleh karena dosa itu. Sedangkan manusianya cukup beriman saja. Cukup bertobat saja. Cukup mengakui. Itu saja. Jadi, walaupun hari ini ya kita nggak pakai ritual cari mana ada kambing hitam gitu, tetapi dulu ternyata Tuhan pakai kambing hitam untuk menggambarkan suatu pengajaran. Rupanya kambing hitam itu ada manfaatnya, saudara. Kalau hari ini kita jadi kambing hitam, kita ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi kambing hitam. Oke, ini adalah pengajaran yang Tuhan tanamkan di dalam setiap ibadah simbolik, ya, yang akan dipakai menggambarkan Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan datang dan akan mati di kayu salib, dan akan menggenapi semua yang sudah dia gambarkan pakai simbol-simbol ini. Kalau seandainya orang waktu itu belajar dan menggali dan mencari tahu sebenarnya makna yang saya lakukan ini apa, tentu mereka akan mendapatkan pelajaran ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus heran sekali waktu Nikodemus datang malam-malam, lalu bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Bertanya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya Nikodemus belum sempat bertanya, tapi Tuhan Yesus sudah langsung mengantisipasi dan bilang, ya, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan sorga kecuali kamu dilahirkan kembali. Wah, Nikodemus. Nah, mungkin Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati Nikodemus dan apa yang Nikodemus butuhkan. Makanya Tuhan Yesus langsung ngomong to the point. Soalnya udah malam, mungkin Tuhan Yesus mau tidur juga. Jadi Nikodemus langsung ditembak, kalau kamu tidak lahir baru, tidak bisa melihat kerajaan sorga. Nikodemus bingung. Lalu dia bilang apa? Bagaimana saya yang sudah tua ini bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu saya? Tuhan Yesus jelaskan lagi. Inti dari penjelasan Tuhan Yesus itu adalah harus lahir dari air dan roh. Ya, lahir dari air itu yang lahir dari ibu, dari manusia. Lahir dari roh itu adalah lahir secara rohani. Jadi ada dua jenis kelahiran, yang jasmani dan yang rohani. Tapi si Nikodemus masih bingung. Nikodemus tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Keluarlah perkataan Tuhan Yesus yang terkenal itu, masakan engkau seorang pengajar Israel tidak mengerti hal-hal ini? Maksud Tuhan adalah, sebagai pengajar Israel,
harusnya ngerti. Ngerti apa? Ngerti bahwa Tuhan Yesus lagi ngomong soal hal-hal rohani. Ya, ngerti bahwa di antara hal-hal jasmaniah, yaitu hal-hal yang simbolik, yang ritualistik, ya, di antara hal-hal yang jasmaniah itu, ada tersembunyi di dalamnya hal-hal rohani. Itu yang Nikodemus tidak bisa lihat, sehingga dia bingung dan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena rupanya imam-imam ahli Taurat, orang Israel pada waktu itu sudah terbiasa membaca hukum dan hanya melihatnya secara materialistik. Hanya melihatnya sebagai ritual-ritual yang harus dijalankan secara fisik, hanya jasmaniah saja. Bagaimana dengan rohaninya? Siapa peduli? Belum tentu ada hal rohani. Kita nggak usah pikirin hal-hal rohaninya. Makanya dia bingung. Padahal Tuhan sudah tanamkan hal-hal rohani di dalam hal-hal jasmaniah itu. Lambang-lambang yang sifatnya ritualistik, mengandung pengajaran. Dan itulah yang harus digali oleh Nikodemus. Oke, lalu, apa lagi? Sekarang saya masuk yang kedua, lambang apa lagi? Adalah lambang yang menggambarkan kasih Allah. Jadi selain Tuhan pakai untuk mengajarkan prinsip-prinsip soteriologis, Tuhan pakai juga untuk mengajarkan kasih Allah. Nah, untuk ini Tuhan memakai Abraham. Tuhan suruh Abraham di Kejadian pasal 22, nanti pulang Anda baca lagi. Tuhan suruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ini adalah suatu permintaan yang luar biasa. Dan ini menggambarkan betapa Allah tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan menyerahkannya bagi kita. Allah tidak menyayangkan putranya sendiri. Itu ada di Roma 8 ayat 32. Dan Tuhan minta Abraham, coba kamu lakukan hal yang sama. Bukankah Ishak adalah anak satu-satunya yang paling kamu kasihi? Apakah kamu lebih sayang Ishak atau kamu sayang Tuhan? Mana yang lebih kamu sayang? Tapi kalau Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu yang diberikan kepada kita. Anaknya yang tunggal. Tidak ada lagi demonstrasi yang lebih paralel, lebih sejajar. Tidak ada demonstrasi yang lebih menggugah emosi, yang lebih menantang, yang lebih mengagumkan dari apa yang Tuhan minta dari Abraham. Tuhan nanti akan mengirimkan Yesus untuk mati. Tetapi Abraham, di depan matanya, Ishak harus dia persembahkan kepada Tuhan. Tuhan menuntut sesuatu yang hampir tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Tetapi Abraham rela. Ya. Ternyata Abraham membuktikan bahwa dia lebih mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menahan Abraham. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena Tuhan sudah melihat hati Abraham dan Tuhan tahu bahwa Abraham tidak segan-segan untuk mempersembahkan Ishak anaknya itu kepada Tuhan. Jadi, apa yang membuat Tuhan begitu mengasihi Abraham? Apa yang buat Tuhan sampai berjanji kepada Abraham akan memberkati dia, akan memberikan tanah pusaka menjadi miliknya, akan menjadikan keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut, akan dari keturunannya lah itu semua bangsa di bumi dapat berkat. Apa yang membuat Tuhan begitu mengasihi Abraham? Karena Abraham sangat mengasihi Tuhan. Abraham membuktikan bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Tentu bukan hanya kasih saja yang ada dalam cerita ini. Lambang substitusi juga ada lagi. Sesudah Tuhan tahan Abraham, lalu dia suruh Abraham untuk menoleh, dan baru kelihatan ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak di situ. Kok tadinya nggak kelihatan?
Kok tadi nggak kelihatan? Apakah domba jantan itu dari tadi ada di sana? Nggak tahu. Atau tiba-tiba Tuhan munculkan secara tiba-tiba? Nggak tahu. Tapi yang jelas, tepat pada waktunya, Tuhan menyediakan seorang pengganti, seekor pengganti, yaitu domba itu. Dan domba itu melambangkan Yesus. Bukan Ishak yang harus mati, tetapi domba itu yang menggantikan Ishak. Jadi sekali lagi Tuhan pakai banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab untuk mengajarkan prinsip ini. Kalau kita mempelajarinya, kita jadi, waduh, ini Tuhan ternyata sangat sayang kepada kita. Dan bukankah itu yang akan mendorong supaya kita juga akhirnya makin sayang kepada Tuhan? Itulah gunanya kita mempelajari ini. Lalu yang ketiga, saya harus cepat. Lambang dari, apalagi? Kalau kita sudah mempelajari lambang dari kematiannya, tidak akan lengkap tanpa kita mempelajari lambang dari kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak hanya mati, Anda tahu. Kalau dia hanya mati saja, celakalah kita. Tetapi selain dia mati, dia bangkit. Oleh sebab itu Tuhan tidak lalai memberikan lambang, memberikan simbol, bukan hanya tentang kematian, tentu tentang kebangkitan juga. Coba Anda buka di dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16, ayat yang keempat. Tuhan Yesus bilang apa? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tuhan Yesus mau kasih tanda. Tandanya sudah dikasih, katanya. Ya, mereka minta tanda. Oke, Tuhan bilang, saya kasih tanda. Tapi tandanya sebenarnya sudah saya kasih ribuan tahun yang lalu. Ratusan lah. Yaitu di zamannya Yunus. Dan itu adalah tanda, apa? Yunus katanya berada di dalam perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Dan ini melambangkan kematian Yesus. Dan sesudah 3 hari, 3 malam, Yesus akan bangkit kembali. Jadi Yesus berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Nah, ini adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi ini tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka minta tanda. Dan itulah yang biasanya orang di perjanjian lama lakukan. Kalau ada nabi yang datang itu, lalu kemudian minta tanda. Hizkia minta tanda. Ya. Raja-raja minta tanda. Tuhan Yesus juga kasih tanda. Tanda yang Tuhan Yesus kasih ini adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Dan tujuannya adalah untuk meyakinkan orang bahwa yang dia katakan benar. Bahwa dia berasal dari Allah. Itulah yang Nabi lakukan untuk membuktikan bahwa dia berasal dari Tuhan. Kasih tanda. Jadi bagaimana tanda Yunus ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Benar Mesias. Jadi begini, kitab Yunus itu termasuk dalam kanon orang Yahudi. Jadi mereka menerima bahwa kitab Yunus itu benar-benar firman Tuhan. Bahwa Yunus ini ya benar-benar nabi, dan waktu dia di perut ikan 3 hari 3 malam itu literal, ya. Dan bahwa dia ditelan oleh ikan lalu kemudian dimuntahkan kembali, itu semua berasal dari Tuhan. Orang Yahudi percaya itu semua. Jadi ketika Tuhan Yesus mengklaim bahwa tanda Yunus itu adalah tanda dari kematian dan kebangkitan dia sendiri, itu sama dengan mengklaim bahwa dia juga berasal dari Tuhan. Karena tanda Yunus tidak mungkin kalau bukan dari Tuhan. Bahwa dia bisa mati, ya, atau di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, lalu kemudian dimuntahkan kembali, bisa keluar. Itu pasti dari Tuhan. Berarti kalau Tuhan Yesus sesudah mati, dan sesudah 3 hari 3 malam, bangkit kembali, maka ini pasti juga berasal dari Tuhan.
Berarti semua yang Yesus katakan adalah benar. Berarti semua perkataan Tuhan Yesus selama ini adalah benar dan dia adalah Mesias. Ini adalah untuk orang tidak beriman. Waktu Yunus di dalam badai yang besar itu, lalu kemudian dia bilang apa? Aku adalah seorang nabi Tuhan. Aku lari daripada Tuhan. Lalu mereka bilang, apa yang harus kami lakukan? Yunus bilang, lemparkanlah aku ke dalam laut. Tadinya mereka nggak mau, mereka coba dulu, mereka mendayung sekuat tenaga, tetapi nggak bisa karena badainya berasal dari Tuhan. Lalu akhirnya mereka lemparkan Yunus ke laut. Dan belum sampai Yunus itu menyentuh air, sudah Tuhan atas penentuan Tuhan. Seekor ikan besar menelan Yunus. Dan itu membuktikan kepada semua orang di kapal itu bahwa Yunus benar adalah nabi Tuhan. Karena segera sesudah Yunus dilemparkan itu, laut menjadi teduh. Waktu Yunus dimuntahkan kembali, dan lalu dia pergi ke Niniwe, dengan penampilannya sesudah dia dimuntahkan itu, Anda bisa bayangkan, sesudah dia ditelan, lalu kemudian dicerna, digodok-godok di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, bersama dengan apa lagi yang dimakan oleh ikan itu, kita tidak tahu. Sudah bersama dengan plankton, dengan lumut laut. Kalau Anda baca di dalam Yunus pasal 2, katanya, lumut laut membelit kepalaku. Kalau hari ini kita makan rumput laut, nori, ya, wah enak. Tapi gimana kalau norinya sudah di dalam perut kita selama 3 hari, kemudian dimuntahkan kembali? Masih enak atau tidak? Yunus dengan penampilannya seperti itu, dia pergi ke Niniwe. Saya tidak tahu Yunus sempat mandi atau tidak. Tapi yang jelas, Yunus pasti tidak akan berani menunda-nunda kepergian dia ke Niniwe. Dia sudah belajar dari kesalahan. Dia tidak mau menunda lagi. Sesudah dimuntahkan oleh ikan itu, Yunus pergi ke Niniwe. Dan orang Niniwe melihat, wah, apa yang terjadi kepada Yunus membuktikan bahwa Yunus ini adalah nabi dari Tuhan. Dilemparkan ke laut, membuktikan bahwa dia adalah nabi. Waktu dia dimuntahkan kembali, membuktikan dia adalah nabi. Saudara, waktu Yesus membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Ada seorang kepala pasukan di dalam Markus pasal 15 itu. Seorang kepala pasukan melihat cara matinya. Cara matinya membuat kepala pasukan ini bergetar dalam hati sehingga dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Melihat matinya Yesus. Karena apa? Apa yang dilihat oleh kepala pasukan ini? Kepala pasukan inilah yang menyaksikan semenjak Tuhan Yesus dicambuk, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dipukul, diludahi, dipasangkan mahkota duri, tetapi tidak ada satu cacian, makian pun yang keluar dari mulut Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus dipaku, malah Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepala pasukan inilah yang menyaksikan saat Tuhan Yesus digantung di tengah-tengah di situ. Dan semua orang mengolok-olok Tuhan Yesus, bahkan 2 orang di sampingnya juga ikut mengolok dia. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, setiap kata-kata Tuhan Yesus didengar oleh kepala pasukan ini. Matahari yang menjadi gelap disaksikan oleh kepala pasukan ini. Bumi yang bergoncang, gempa bumi yang hebat itu dirasakan oleh kepala pasukan itu. Dan Tuhan Yesus mati sambil berseru, sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan dengan itu Yesus menundukkan kepalanya dan mati. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Tetapi 3 hari kemudian, Yesus masih akan membuktikan lagi bahwa dia benar-benar adalah Allah. Bukan hanya matinya, tetapi kebangkitannya juga membuktikan bahwa dia adalah Allah. Saudara, kita mempelajari lambang ini, lambang itu. Dan semua itu ada pengajarannya buat kita. Simbol-simbol yang Tuhan pakai itu
Ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Dan seandainya kita mempelajarinya, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar menggenapinya dan bekerja di dalam hidup orang-orang di Perjanjian Lama maupun di dalam hidup saya pribadi hari ini. Bagaimana pembelajaran lambang-lambang tentang kematian Yesus dan tentang kasih Allah dan tentang kebangkitannya mempengaruhi Anda? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkaulah yang memberikan kepada kami perumpamaan dan lambang dan pengajaran supaya barang siapa yang memperhatikan bisa mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Biarlah kami yang pada malam hari ini meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bisa mendapat berkat rohani ini. Dan kami mendapat pengertian seperti Yesus mengajar Nikodemus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.